Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Oke, jadi di konten kita kali ini kebetulan Om Bro mengantar Supermam bertemu dengan guru SMP-nya di salah satu kawasan hotel di kawasan Kuta Bali di dekat Simpang Dewa Ruci teman-teman. Dan Om Bro sekarang kebetulan membawa kamera action cam. Oke lah, kita ngonten saja kalau begitu, dan sekalian kita melihat situasi update di malam hari, situasi update jalanan di Bali di malam hari menjelang libur Nataru, Natal dan Tahun Baru akhir tahun, yang biasanya Bali ini di tanggal awal-awal liburan Nataru ini sudah mulai dipenuhi atau dikunjungi oleh wisatawan domestik yang membawa kendaraan dari luar Pulau Dewata Bali. Nah, seperti apa situasi update-nya sembari kita jalan-jalan malam di seputaran kecil Jalan Bypass Igusti Ngurah Rai teman-teman, menuju ke Jalan Tol Bali Mandara, terus melewati Jalan Underpass dan putar-putar di seputaran kecil Kuta. Kita akan melihat situasi update malamnya seperti apa. Apakah sudah mulai macet atau mungkin sudah mulai crowded Bali itu di kesempatan libur Nataru di tahun 2024 ini menjelang malam pergantian tahun 2024 menuju ke tahun 2025. Oke. Jadi sekalian kita jalan-jalan malam, Om Bro akan memberikan tips motoran untuk teman-teman semuanya yang mungkin nantinya akan berlibur di Bali dan akan menyewa sepeda motor. Terus kalau ada yang bertanya nih Om Bro, kalau kita motoran di Bali di malam hari itu aman nggak? Nah, sebenarnya kalau kita motoran di Bali dari hotel mungkin ke resto atau ke spot-spot yang tidak terlalu jauh dari pusat keramaian, itu sebenarnya relatif aman. Tapi kalau misalnya teman-teman motoran malam ke jalur atau jalan-jalan yang mungkin teman-teman belum pernah kunjungi sebelumnya, Om Bro sarankan jangan, mendingan ditunda sampai pagi hari teman-teman. Jadi kalau malam itu, kalau teman-teman belum pernah memiliki experience atau pengalaman melewati jalur tersebut, dan jalur tersebut kita nggak tahu apakah jalur tersebut rame atau mungkin sepi. Nah itu yang, kalau sepi ya itu yang Om Bro khawatirkan. Tapi kalau rame misalnya di pusat-pusat keramaian, oke lah, nggak apa-apa teman-teman, karena mungkin di Bali ini aktivitas di pusat keramaian atau di spot-spot wisata tertentu itu ramainya itu bisa 24 jam. Nah, jadi salah satu, mungkin nggak salah satu sih, ada beberapa tips yang akan Om Bro berikan untuk teman-teman yang nantinya akan liburan di Bali, terus teman-teman ingin menyewa sepeda motor. Apa saja tips-tipsnya Om Bro? Nah, ini Om Bro berbagi tipsnya ya. Satu, pastikan tujuan atau rute perjalanan motoran malam yang akan teman-teman tuju, atau rute yang akan atau lokasi yang akan teman-teman tuju untuk motoran malam. Ini penting teman-teman, karena apa? Karena nanti biar teman-teman itu bingung di jalan, mau kemana sih saya, kemana sih tujuan saya, seperti itu. Jadi biar nggak kayak roh penasaran ya, kita motoran malam tuh bingung mau kemana, itu sangat bahaya sekali teman-teman. Jadi Om Bro sarankan bagi teman-teman yang pertama kali motoran malam, apalagi pertama kali liburan di Bali, terus teman-teman rental sepeda motor, terus ingin menikmati suasana malam di jalur lintas atau mungkin di spot-spot estetik asik yang ada di Pulau Dewata Bali, pastikan tujuannya. Jangan jauh-jauh berkendara malam dari tempat teman-teman menginap. Contoh misalnya kalau teman-teman ingin menikmati suasana malam di daerah Canggu, teman-teman tuh harus pastikan dulu di mana spot yang teman-teman tuju di daerah Canggu. Mungkin ada salah satu cafe atau resto yang akan teman-teman tuju untuk makan malam bersama pasangan mungkin. Nah itu pastikan dulu tempatnya. Nanti teman-teman bisa cek review-reviewnya itu di Google. Mungkin teman-teman sudah punya wishlist atau mungkin sudah punya tempat-tempat rencana, tempat-tempat yang akan dituju selama liburan di Bali untuk di malam hari. Teman-teman harus pastikan itu dulu teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih ragu, teman-teman nanti bisa bertanya ke pegawai hotel tempat teman-teman menginap atau pegawai homestay-nya atau security-nya, apakah jalur yang akan kita lewati itu adalah jalur yang sepi atau jalur yang berada di pusat keramaian. Nah itu tolong dipastikan dulu ya teman-teman semuanya, agar nanti teman-teman tidak bingung mau motoran malam kemana. Pastikan tujuannya teman-teman ingin motoran malam kemana. Itu pesannya Om Bro di tipsnya Om Bro yang pertama. Yang kedua teman-teman, pastikan nanti teman-teman itu mempersiapkan kondisi sepeda motor itu dalam keadaan baik-baik saja. Kalau misalnya perjalanannya itu terlalu jauh, mendingan kalau sarannya Om Bro, teman-teman bisa tunda sampai pagi hari. Kita berangkat lebih awal mungkin sebelum matahari terbit atau berangkat subuh, sebelum teman-teman memutuskan untuk melakukan perjalanan malam. Kalau misalnya spot yang akan teman-teman tuju itu berada cukup jauh atau agak jauh dari tempat teman-teman menginap ya. Itu sarannya Om Bro. Dan pastikan satu, pencahayaan motornya itu proper.
yang pastinya kondisi kendaraan atau sepeda motor itu dalam keadaan baik-baik saja teman-teman. Surat-surat berkendara atau surat-surat kendaraan, kelengkapan legalitas kendaraan seperti STNK, SIM C-nya teman-teman itu pastikan, karena kita tidak tahu ya, satu saat mudah-mudahan semuanya selamat, tidak terjadi suatu hal, atau mungkin misalnya nih di kemungkinan terburuk terjadi laka kalau teman-teman tidak memiliki dokumen legal seperti SIM, surat izin mengemudi atau kelengkapan dokumen lainnya, legalitas sepeda motornya itu akan sangat merugikan teman-teman semuanya. Itu pastikan dulu dari pihak rental sepeda motornya, memastikan kondisi motor dalam keadaan baik, teman-teman memiliki SIM C dan surat-surat seperti STNK kendaraan itu sudah disiapkan oleh pihak rental sebelum teman-teman berkendara, apalagi berkendara di malam hari. Oke. Nah, yang kedua teman-teman, kita akan Om Bro akan kasih tips yang kedua. Jadi kalau teman-teman berkendara itu pastikan harus waspada kemana daerah yang akan teman-teman tuju. Contoh misalnya teman-teman ingin berkendara atau motoran malam ke daerah Canggu, ingin menikmati vibes suasana kampung bule yang ada di daerah Canggu dengan gemerlap malamnya, mungkin dengan beach clubnya, dengan diskoteknya atau resto-restonya di sana. Nah, teman-teman harus tetap waspada. Waspadanya itu apa Om Bro? Waspada terhadap wisatawan yang mabuk teman-teman. Itu adalah tips kedua. Waspada terhadap wisatawan yang mabuk, karena kita nggak akan tahu ya, walaupun kita sudah benar berkendara sepeda motor, tetapi kita berdekatan dengan orang mabuk yang sama-sama membawa sepeda motor, itu sangat berbahaya. Nah, itu tips yang kedua, teman-teman harus perhatikan, harus waspada. Lihat kalau seandainya ada yang berkendara dalam kondisi tidak normal, ada yang berkendara dalam kondisi yang tidak biasa. Nah, teman-teman harus pastikan agak menjaga jarak sedikit, karena biasanya kalau orang yang sudah berkendara secara tidak normal atau tidak wajar, itu biasanya dia sudah di bawah pengaruh minuman beralkohol teman-teman. Kalau di daerah Canggu ya, khususnya di daerah Canggu atau beberapa spot-spot lainnya seperti daerah Peti Tengah, di daerah Kerobokan, di daerah Seminyak, Legian, pastikan. Apalagi bule itu di tempat negara asalnya itu untuk mendapatkan izin berkendara sepeda motor itu sangat susah teman-teman. Dan di Indonesia inilah dia bisa dengan mudahnya untuk mendapatkan izin berkendara sepeda motor dengan sangat mudah, dengan tinggal membayar rental sepeda motor yang cukup murah di Bali. Dia bisa membawa sepeda motor dan dia tidak memiliki skill yang mumpuni seperti kita di Indonesia. Jadi begitu dia dalam keadaan mabuk, dia tidak biasa membawa sepeda motor, dan itu akan sangat membahayakan dan merugikan kita yang dalam keadaan normal membawa sepeda motor. Nah, itu tips kedua ya, harus waspada, tetap melihat situasi sekitar pengendara motor lainnya di spot-spot wisata yang ramai seperti di daerah Canggu mungkin, atau di daerah-daerah yang banyak ada beach club atau klub malamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan teman-teman itu berkendara tidak sendiri kalau sudah melewati jam malam teman-teman. Pastikan teman-teman mengajak teman-teman yang lainnya untuk bergabung berkendara malam atau motoran malam, minimal teman-teman berboncengan. Itu tips yang ketiga. Yang keempat, pastikan teman-teman memarkir kendaraannya di tempat parkir resmi, agar teman-teman tidak bingung nantinya untuk mencari sepeda motor dan kondisi motornya itu bisa dalam keadaan tetap baik-baik saja, dalam artian tidak hilang lah gitu. Kan di Bali aman Om Bro? Nggak gitu. Jadi di Bali ini karena majemuk sekali, banyak ada pendatang di Bali dengan segala macam kebutuhannya. Mungkin ada yang kepepet, terus dia melihat sesuatu peluang atau kesempatan di sana, tindak kriminal itu bisa saja muncul. Pastikan, yang keempat tipsnya, pastikan teman-teman memarkir kendaraan atau sepeda motor itu di tempat parkir resmi. Oke? Dan yang kelima, jangan meninggalkan barang-barang berharga di bagasi sepeda motor. Jangan lupa juga kalau teman-teman menggunakan handphone di phone holder di malam hari itu, sarannya Om Bro jangan terlalu mencolok ya, tapi nggak bisa sih. Kalau mencolok pasti kelihatan HP-nya, apalagi HP-nya itu HP flagship ya, jadi itu sangat memancing orang-orang untuk berbuat kriminal teman-teman. Jadi makanya Om Bro sarankan kalau teman-teman berkendara itu minimal lah berkendara itu berboncengan. Nanti satu orang yang megang HP di belakang, yang boncengan nanti akan memberikan petunjuk untuk arah kemana tujuan kita, seperti itu. Oke, itu dia beberapa tips yang bisa Om Bro berikan untuk teman-teman semuanya untuk motoran malam di Bali. Jadi Bali is not safe anymore ya, di beberapa tempat teman-teman. Jadi Om Bro nggak bisa bilang oh Bali aman, Bali itu bersih, Bali itu aman, Bali itu lestari, Bali itu indah. Nggak bisa seperti itu. Di beberapa tempat, mungkin teman-teman bisa lihat di sosial media, Bali itu sudah tidak seaman seperti dulu.
Jadi Om Bro sarankan kalau teman-teman ingin motoran malam, motoranlah ke tempat yang memang sudah direncanakan sebelumnya dengan jalur yang aman yang bisa dikonsultasikan dengan pegawai homestay atau security homestay atau hotel tempat teman-teman menginap. Oke, itu dia tips-tips berkendara malam dari Om Bro bagi teman-teman yang ingin berwisata atau berlibur ke Pulau Dewata Bali, yang ingin mencoba untuk sensasi motoran di malam hari di Pulau Dewata Bali. Oke, itu tipsnya. Dan sekarang Om Bro akan lanjut. Om Bro ini sedang merekam motoran malam dengan menggunakan kamera DJI Action 5 Pro. Kita mencoba motoran perekamannya itu di kualitas 1080 atau Full HD 50 fps. Jadi nanti bagi teman-teman semuanya yang mungkin merasa cukup dengan kualitas perekamannya Om Bro, silahkan nanti coret-coret di kolom komentar. Oh ya, Om Bro lupa, mungkin nanti kalau ada teman-teman yang mungkin ada tips atau saran lainnya untuk teman-teman yang sedang berlibur ke Pulau Dewata Bali, mungkin warga lokal yang menonton kontennya Om Bro, mungkin ada pengalaman atau saran atau tips, bisa coret-coret juga di kolom komentar ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi. Jadi beginilah suasana malam yang mana biasanya kalau di kesempatan malam hari menjelang libur Nataru itu biasanya di jalur ini sudah macet teman-teman. Tapi kebetulan di kesempatan malam hari ini masih dikatakan cukup lancar-lancar saja. Oke. Jadi seperti itu mungkin update-nya. Om Bro akan balik pulang dulu ke rumah. Ini sudah menjelang jam 10 malam. Kita akan melewati jalan tol Bali Mandara. Dan teman-teman akan Om Bro ajak melewati jalan tol ini untuk mengetahui vibes malam berkendara sepeda motor. Ya, ini orang ini kok melanggar ya. Oh, nggak pakai helm, jamet. Mungkin dia ditolak untuk masuk di gerbang tol. Jadi dia putar balik lagi. Dan itu sangat membahayakan. Itu yang tidak pantas untuk ditiru teman-teman semuanya. Oke ya, jadi Om Bro akan balik ke Denpasar. Jadi mungkin sekian dulu konten perjalanan kita melihat situasi update malam di seputaran kecil Kuta dan seputaran kecil airport I Gusti Ngurah Rai. Dan kita akan pulang melewati jalan tol Bali Mandara untuk menikmati vibes motoran malam di jalan tol Bali Mandara. Oke, sekian dulu konten kita kali ini. Semoga informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sebelum Om Bro tutup, Om Bro mau doakan semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Sampai ketemu ya di konten update berikutnya. Bye-bye. Ini uangnya. Bawa aja Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bawa aja. Enggak apa-apa. Makasih ya. Iya, iya. Saya tadi disasarin sama map soalnya. Oh gitu. Iya. Iya. Enggak apa-apa. Nanti kalau siapa tahu ini siapin aja kartu. Oke, siap. Ya, hati-hati. Terima kasih Pak. Ya, ya, nggih. Oh, Banyuwangi.